Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini kita akan membahas bagaimana cara kita menggabungkan dua tabel dengan menerapkan join. Sebelum itu silahkan dinyalakan XM-nya dulu ya. Terus kita login dulu, kita masuk ke folder MySQL ya, XM dulu masuk, habis XM cd MySQL ya, harusnya MySQL, lalu kita masuk ke folder bin. Nah, setelah itu kita login sebagai admin dengan cara MySQL spasi username root. Udah gitu saja kita bisa masuk atau login sebagai admin. Nah, terus kita akan membuat sebuah database ya. Kita coba membuat database restoran dengan nama DB Restoran. Ya, cara membuat sebuah database dengan cara create database namanya DB Restoran. Oke, lalu kita enter, maka query oke ya. Kita coba cek dulu pakai show databases. Kita lihat apakah sudah masuk. Iya, sudah masuk ya di sini ya, DB Restoran. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan database-nya dengan cara use DB Restoran. Enter, ya sudah berubah ya dari yang non menjadi DB Restoran. Oke, setelah itu di sini kita akan mencoba membuat sebuah tabel di dalam restoran ya. Kita coba membuat dua tabel, yaitu yang pertama kita membuat tabel menu terlebih dahulu dengan cara create tabel menu ya. Selanjutnya kita masukkan field-fieldnya. Ya, field yang pertama saya coba ID underscore menu dengan tipe data integer, terus kita buat sebagai primary key ya. Terus setelah itu kita masuk ke field yang kedua, yaitu nama menu ya. Kita pakai tipe data varchar di sini dengan panjang 100. Kemudian field yang ketiga kita buat yang namanya harga dengan tipe data. Kalau harga kita bisa pakai tipe data di sini, kita coba desimal ya. Kita coba desimal dengan panjang 10,2 di sini. Kita coba 3 saja ya, terus kita bisa langsung tutup di sini. Oh, ternyata error ya. Error di baris keempat. Berarti di bagian harga desimalnya. Kita coba lagi. Kita coba mulai dari create dulu ya. Create tabel menu, ID menu, nama menu, desimal, harga desimal. Coba kita ubah besar semua. Apakah berpengaruh? Kita cek dulu ya. Kita cek. Oh, masih error. Ternyata di sini minta versi yang lebih tinggi. Oke, berarti biar nggak ribet kita ubah menjadi varchar saja ya. Oke, ID menu, nama menu, harga kita ubah menjadi varchar saja dengan panjang 50 saja sudah cukup. Oke, kita tutup, kita enter. Query oke, sudah berhasil ya sampai sini ya. Describe menu, kita coba menampilkan tabelnya, sudah muncul di sini ada 3 field dengan macam-macam tipe data yang berbeda. Ada integer dan varchar di situ. Oke, yang selanjutnya kita membuat tabel yang kedua, yaitu kita buat tabel pesanan ya. Tabel pesanan dengan field-fieldnya. Field yang pertama pasti ada ID pesanan. Dengan tipe data integer kita buat sebagai primary key. Oke, terus selanjutnya, oh ini, maaf tipe ya, salah, seharusnya koma bukan titik, kita errorkan dulu ya, kita ulangi lagi. Create tabel pesanan kita ubah menjadi koma. Nah, selanjutnya kita ke nama underscore pelanggan ya, dengan tipe data varchar panjang 100, dan field yang ketiga yaitu ada saya mau ngasihkan ID menu. Nah,
Kenapa ID menu? ID menu itu sudah kita masukkan, kita tulis ulang di tabel pesanan ya. Karena di tabel menu yang sebelumnya juga ada yang namanya ID menu. Jadi ada field yang sama di dua tabel. Gunanya untuk apa? Untuk kita joinkan nanti ya. Oke. Oke, kita pakai tipe data integer, langsung kita tutup saja, 3 saja ya, jangan banyak-banyak, langsung query OK harusnya ini. Oke, sudah query OK. Kita describe dulu, describe pesanan, sudah muncul seperti ini, ada ID pesanan, nama pelanggan, dan ID menu. Ya, tipe datanya integer. Ya, oke. Selanjutnya, selanjutnya kita pakai alter tabel ya. Gunanya itu supaya kita mau memasukkan sesuatu yang sudah pernah kita buat ya. Di sini saya mau menambahkan field di dalam tabel pesanan. Caranya seperti berikut ya. Alter tabel pesanan, add constraint. Constraint itu maksudnya kita menerapkan peraturan supaya nanti database bisa mengetahui ya. Contohnya misal di sekolah itu tidak ada kelas 13 ya di SMA itu. Jadi kalau kita menerapkan constraint terus user menginputkan angka 13 sebagai kelas, itu akan ditolak oleh database ya. Itu fungsi dari constraint itu sendiri. Nah, di sini saya menambahkan add constraint FK underscore menu. Nah, ini hanya nama saja ya, FK underscore menu. Kita tulis sebagai namanya saja. Nah, terus selanjutnya kita buat foreign key-nya. Ya, foreign key itu sebagai kunci tamunya. Nah, foreign key-nya itu mau saya tambahkan di ID menu. Ya, jadi saya tambahkan sebagai foreign key ID menunya. Ya, di bagian menu. Oke. Terus referensinya menu ID menu. Jadi foreign key ID menu di dalam tabel pesanan bereferensi di ID menu juga pada tabel menu ya. Jadi seperti itu bacanya, referensinya seperti itu. Nah, ini ya, ada di ID menu di pesanan dan ID menu di tabel menu. Oke, kita coba enter. Oh, ada error di sini. Kita cek errornya di mana. Oke, errornya. Ini ya, errornya itu. Errornya itu terletak di reference-nya ternyata ya. Harusnya references ada S-nya, tapi saya tidak ada S-nya. Ini typo saja ya. Kita coba ulangi pakai alter tabel pesanan ya, kita tambahkan S di belakangnya seperti ini ya. Kita coba enter dan bisa harusnya ya, query oke, sudah benar ya. Jadi itu cara kita menambahkan foreign key di dalam sebuah tabel ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, ID menu di kedua tabel sudah bisa dihubungkan menggunakan fungsi join di dalamnya. Nah, sebelum itu kita coba masukkan data-datanya dulu ya, pakai insert menu. Nah, di sini ada 3 field di dalamnya, insert into menu, ada ID underscore menu, ada nama menu, dan juga ada harga. Nah, kita masukkan satu-satu ya di sini ya. Dengan values, saya taruh bawahnya saja biar enak dibaca. Yang pertama, ya, yang pertama ini tipe data integer karena nggak ada auto increment, wajib kita isi ya. Wajib kita isi dengan angka 1, koma, nama menunya yang pertama nasi goreng. Oke. Setelah itu harga di sini bentuknya adalah varchar, berarti wajib kita kasih tanda petik di dalamnya ya. Kita patok dengan, karena ini nasi gorengnya mahal ya, saya kasih harga Rp 50.000.
Nah, oke, terus setelah itu kita masuk ke menu kedua, kita inputkan menu kedua, sama ya caranya ya, ini tinggal diubah ID-nya itu sama namanya. Kita coba bakmi yang kedua ya, ini nomor 2, harganya berbeda, misal 35.000 nih, bakmi mahal ini ya. Terus selanjutnya menu yang ketiga ya, menu yang ketiga itu kita coba mie ayam nih, wajib mie ayam ya, mie ayamnya kelas harga saya mahalkan juga, kelasnya 75.000 mie ayam. Udah cukup 3 saja ya. Setelah itu kalau terakhir nggak usah koma, langsung titik koma untuk insert intonya. Kita coba query OK ya, data sudah masuk. Cara menampilkan datanya adalah select bintang from menu. Kita coba ya, datanya sudah muncul seperti ini ya, ada nasi goreng, bakmi, dan mie ayam. Oke, selanjutnya kita coba memasukkan data dulu di tabel yang kedua ya, yaitu tabel pelanggan. Insert into pesanan ya. Oke, di pesanan itu ada 3 field juga. Fieldnya kita tulis ID underscore pesanan, nama underscore pelanggan, dan ID underscore menu ya, seperti ini. Terus kita values, enter, kita tulis di bawahnya sama seperti tadi ya, ID pesanannya, tipe datanya itu integer, kita tulis 101, nama pelanggannya misalkan Alek ya, saya mau namakan Alek. Terus ID menunya itu Alek pesen nasi goreng 1. Sudah, kita koma, kita langsung yang kedua, 102 untuk pemesan yang kedua, yaitu ada Budi ya, dengan pesannya itu bakmi ya. Oke, terus yang ketiga 103, pemesan yang ketiga yaitu Citra ya, dengan pesan mie ayam Citra ini ya, pesanan baik dari Citra yaitu pesan mie ayam. Kita tutup, terus kita enter, query OK ya, sudah muncul. Kita coba ngecek dulu ya, ini sudah tertera di tabel pesanan dan tabel menu ya, 2 tabel sudah terisi sebuah data-datanya. Oke ya, kita coba select kita coba joinkan ya, select pesanan titik ya. Nah, ini pesanan, di situ tertulis ID underscore pesanan ya. Jadi ID pesanan di dalam tabel pesanan, koma pesanan titik nama pelanggan ya. Jadi ada ID pesanan dan nama pelanggan di dalam tabel pesanan. Sama dengan yang seterusnya, menu titik nama menu ya, ada nama menu di dalam tabel menu, dan menu titik harga ya. Jadi saya mau menampilkan 4 field nih, ID pesanan di dalam pesanan, nama pelanggan di dalam pesanan, nama menu di dalam menu, dan harga di dalam menu ya. Oke, terus setelah itu gimana? Kita coba terapkan perintah join ya, from pesanan terus join ya, kita join menu on, dari pesanan kita joinkan ke menu on pesanan titik ID menu ya. Yang kita joinkan adalah ID menu di kedua tabel, sama dengan menu titik ID menu juga ya di sini.
Ini cara joinkannya. Nih, ID menu terdapat di tabel pesanan dan ID menu terdapat di tabel menu. Nanti akan tampil seperti ini ya. Ada ID pesanan, nama pelanggan, nama menu, dan harga. Ya, cara menjoinkannya atau menggabungkannya melalui foreign key ID menu. Kita joinkan tadi from pesanan, join menu on pesanan, ID menu sama dengan menu ID menu. Ya. Oke, itu ada 2 ID menu di dalamnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di pesanan ada ID menu, di menu juga ada ID menu. Nah, 2 field itu kita joinkan supaya bisa menggabungkan field-field di 2 tabel tersebut ya. Jadi nanti munculnya akan seperti ini. Ada ID pesanan, nama pelanggan, nama menu, dan harga ya. Oke, cukup gampang ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya, semangat ujiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.